Pernahkah kalian membayangkan hidup di sebuah negeri yang tak ada di peta? Di sebuah negeri paralel yang bernama Moralaya. Di Moralaya, berdiri dua gerbang raksasa di tengah kota. Kedua gerbang tersebut bernama Gerbang N dan Gerbang Z. Para remaja yang berusia 15 tahun dipanggil dan diminta untuk berdiri memilih di antara kedua gerbang tersebut. Jika tidak, mereka akan dianggap sebagai generasi tanpa arah, tanpa masa depan, dan sumber kekacauan. Ingat anak-anak, di Moralaya hanya ada dua jalan. Kalau tidak menikah, berarti hina. Tidak ada pilihan lain. Di sebuah kampung pesisir Moralaya, hiduplah seorang remaja bernama Aira. Ia hidup dengan sederhana bersama ibunya. Aira, nak, usiamu sudah 15 tahun. Teman-temanmu sudah dipanggil tetua untuk memilih gerbang kota. Jangan sampai kamu salah pilih ya, nak. Jangan mempermalukan keluarga. Anak dari teman-teman ibu banyak yang memilih gerbang N agar merasa aman. Tapi ibu, kenapa kita harus memilih gerbang N? Mengapa memilih menikah itu karena kita merasa takut? Bagaimana jika aku tidak memilih itu? Apakah aku pasti salah jalan? Tanpa menjawab, Ibu Aira pun kesal dan pergi ke dapur. Apakah benar itu hanya jalannya? Kenapa sih tubuh kita dianggap bahaya? Mengapa pilihan hidup kita sesempit itu? Kenapa cuma ada dua pilihan? Nikah atau berdosa? Di tengah kegelisahannya, Aira mendengarkan kisah dari teman-temannya yang sudah memasuki gerbang N. Ada Lana, teman Aira, yang sudah menikah karena dia sudah menstruasi dan memiliki banyak teman laki-laki. Orang tuanya takut ia hamil sehingga memilih menjaganya untuk menikah. Aku kira menikah menyelamatkanku, seperti yang keluargaku katakan. Tapi nyatanya aku terjebak dalam pernikahan yang penuh dengan pertengkaran. Aku belum siap. Lalu ada Raka, teman Aira yang dipaksa keluarganya menikah agar tidak malu. Mereka bilang aku harus menikah cepat, agar tidak malas-malasan jika sudah memiliki tanggung jawab nafkah keluarga. Tapi aku bahkan belum tahu caranya mengatur diriku sendiri. Lana menderita. Raka bingung. Apakah tidak ada jalan lain yang bisa saya sampaikan ke tetua? Malam itu, Aira berdiri di tengah padang sunyi. Di depannya, dua gerbang besar menjulang. Tapi tiba-tiba muncul satu gerbang kecil bersinar hangat. Ia melihat gerbang itu bercahaya dan tertulis gerbang P. Di sana seorang perempuan berjubah coklat menunggunya. Selamat datang Aira, aku Dila, penjaga gerbang yang hampir terlupakan. Aira, dua gerbang besar itu bukan satu-satunya jalan. Dunia terlalu lama meyakini hanya ada dua gerbang nikah atau berdosa saja. Padahal ada jalan ketiga. Jalan untuk mengenal tubuhmu tanpa takut. Jalan untuk mencintai tanpa kehilangan arah. Jalan untuk tumbuh tanpa harus segera berumah. Yaitu gerbang pengetahuan. Tapi orang bilang kalau aku tidak menikah, aku bisa tergelincir. Kalau aku jatuh cinta, tubuhku bisa menjerumuskanku. Itu karena tidak pernah diajarkan. Tubuhmu bukan dosa. Cinta bukan ancaman. Yang kamu butuhkan adalah ilmu, Aira, agar bisa menjaga diri dengan sadar, bukan dengan rasa takut. Keesokan harinya, Aira menemukan sebuah buku yang bertuliskan Tubuhku, Pilihanku, Tanggung Jawabku. Buku ini menuntutnya ke kota, ke sebuah komunitas yang percaya bahwa remaja berhak tahu lebih dulu sebelum ia memutuskan pilihannya. Jadi, pubertas itu wajar.
tubuh kita juga bukan dosa. Ternyata rasa suka bisa dikelola ya. Menikah juga bukan solusi instan dari rasa suka itu sendiri. Aira juga mengangguk-ngangguk mengingat ucapan Dila semalam. Kadang, ketidaktahuan jauh lebih berbahaya daripada hasrat Aira. Dengan pengetahuan, kamu bisa memilih dengan sadar. 3 tahun kemudian, Aira pulang ke kampungnya. Ia bukan lagi gadis yang bingung, tetapi seorang pendidik. Aira mengumpulkan teman-temannya dan orang tuanya di sebuah forum desa. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, menikah itu bukan pelarian dari dosa. Zina juga bukan karena anak-anak kita itu jahat, tapi karena mereka tidak tahu cara menjaga diri. Tugas kita bukan menikahkan anak dengan cepat-cepat, tetapi mendampingi mereka dengan ilmu dan juga penuh cinta. Aira, ibu baru mengerti sekarang. Maafkan ibu ya nak, dulu hanya malu karena omongan tetangga. Meski pada awalnya tetua kampung marah dan murka, tetapi pada akhirnya setelah melalui proses diskusi dan rembuk yang panjang, ia kini setuju dengan yang disampaikan oleh Aira. Mungkin sudah waktunya kita membuka mata. Tidak cukup hanya 2 gerbang saja, tapi anak-anak kita juga butuh gerbang pengetahuan. Sejak saat itu, Aira membuka ruang konseling yang bernama Gerbang Ketiga. Sebuah ruang aman untuk bertanya, belajar, dan bertumbuh. 2 gerbang masih berdiri di Moralaya, tetapi kini sudah ada jalan baru yang semakin ramai, yaitu Gerbang Ketiga berupa gerbang pengetahuan. Kita mungkin tidak tinggal di Moralaya, tapi di beberapa wilayah, pilihan remaja itu sangat sempit karena beberapa faktor kultural dan strukturalnya. Padahal, sudah waktunya kita bukan hanya memberi pilihan-pilihan dan solusi instan bagi perjalanan dan perkembangan seorang remaja. Tetapi kita perlu membuka jalan bagi mereka agar bisa belajar, jalan untuk bicara, jalan untuk mengenal diri, jalan untuk menghormati tubuh, cinta, dan hidupnya. Karena remaja tetap perlu ditemani dalam tumbuh kembangnya, tetapi bukan untuk dikontrol. Terima kasih.